Indonesia itu kita adalah konsumer, kita tuh jatuhnya atletnya saja, ya kita adalah usernya saja. Kita tuh nggak kuat sama sekali untuk di producing gamenya. Nah, producing game itu paling kuat itu adalah China, Jepang, Amerika, dan Korea. Itu paling besar untuk produksi game-gamenya. Kita, ibaratnya teknologi kita ketinggalan 40 tahun lah sama mereka. 40 tahun atau 50 tahun lah sama mereka. Gak usah dikejar ya? To be really honest, bagi aku nggak usah dikejar. Iya. Nggak usah dikejar. Iya, betul. Karena menurut aku itu bukan kemampuan kita gitu. Iya, betul. Iya ya. Salam Dio, Sobat Dio dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Marah Bangun di channel PSS Dio TV Sport Channel YouTube channel. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Dr. Uden Kusuma Wijaya. Apa kabar, Kang Uden? Baik, salam Dio. Puasa terus ya. Baik. Baik. Sehat Dan selalu. ini anak muda nih, ya kan, Bang Irli Wijanarko. Ya. selamat Sekarang kenal. di mana, di esports ya? Iya betul, aku berkecimpung banyak di e-sports. Saat ini aku masih di kantor, namanya Revival TV. Ini dunia yang Ya. kayaknya kita harus banyak belajar dari Bang Irli. Betul. Kemudian punya catatan nggak tentang dunia e-sport nih kira-kira? Ya. Apa yang ada dalam bayangan Kang Uden? Jadi jujur aja ini memang hal baru buat saya ya. Tapi ternyata ini sudah sangat maju, sudah sangat berkembang ya. Bahwa kegiatan e-sport ini ternyata bahkan sudah ada badannya yang menaungi kegiatan ini. Mungkin nanti kita tanya nih, Iya. Bang Irli, sejauh mana sih federasi atau badan yang mengelola ini? Ya. Silakan. Oh oke. Di Indonesia itu sebenarnya yang menaungi untuk e-sports itu yang paling atasnya ada PBESI atau PBSI lah biasa orang nyebutnya. Di bawah PBSI itu sebenarnya ada beberapa lagi asosiasinya, salah satu yang paling terkenalnya adalah IESPA. Jadi sebenarnya secara histori IESPA dulu yang ada di tahun 2013 di announce karena IESPA itu masih undernya ISF di luar negeri, International Esports Federation. Ada internasionalnya ya? Ada internasionalnya. Dan fun fact-nya adalah salah satu orang Indonesia kita adalah Dewan Kehormatan di ISF sana. Oke. Jadi sebenarnya di Indonesia kita positioningnya secara politik lumayan tinggi tuh. Pelopor juga ya? Di mata dunia kita di e-sports itu lumayan dipandang lah. Ada IESPA, and then di tahun 2019 itu PBSI launching. Nah PBSI ini adalah asosiasinya yang benar-benar ibaratnya payung utamanya. Nah akhirnya setelah itu IESPA yang tadinya terpisah sama PBSI akhirnya dileburkan barengan sama PBSI. Walaupun sekarang masih ada ya, tapi fokusnya berbeda. Di PBSI ini yang benar-benar berfokus untuk di part kompetisinya banget. Di IESPA yang lebih ke lifestyle dan juga kesehariannya gamers lah. Sekarang jadi Iya. attitude, lifestyle segala macam Betul. itu ya. Jadi bagaimana peningkatan kualitas daripada pemain seperti itu ya. Kemudian Ya, jadi dari penjelasan Irli tadi, kita mau tahu nih stakeholder di lingkungan PBIS itu siapa aja sih yang terlibat di situ? Oke, jadi di dalam PBSI itu sebenarnya di ketuanya adalah Pak Budi Gunawan ya. Pak Budi Gunawan. Pak PG betul. langsung Budi Gunawan. Benar Pak PG, dan langsung ketika penyusunan structure asosiasi gitu ya, itu Pak PG langsung ngeset beberapa kepala-kepalanya langsung dari jajarannya dia, jadi bisa langsung cepat tuh. Dalam waktu berapa bulan langsung udah ada SI di seluruh Indonesia, oke, di 30 oke. provinsi. Oh, iya. 30 provinsi. Semua langsung ada. Bos. Semua langsung ada SI di setiap daerah, jadi lumayan cepat karena langsung pakai jajarannya Pak BG langsung kayak gitu. Nah jadi dari sana, abis itu di setiap daerah ataupun yang pusat itu nggak cuma dari negara aja. Ibaratnya kan kalau dari kita dari sudut pandangnya orang awam politik gitu ya, kita ngelihatnya adalah ini tiba-tiba ada orang politik tiba-tiba pengen ngerusuh di market atau di industri e-sports yang udah kita bangun nih kayak gitu. Tapi pada kenyataannya sebenarnya di setiap daerah itu beliau para ketua-ketuanya itu di pairing
sama orang-orang yang emang tokoh yang emang suka sama e-sports di daerahnya masing-masing. Jadi sebenarnya emang growth-nya cukup sangat bagus sekali di setiap daerah dan itu cukup sangat berfungsi, apalagi tidak lama setelah PBSI keluar itu mereka ada beberapa peraturan yang dikeluarkan dan beberapa peraturan itu sebenarnya cukup sangat mendukung beberapa pelaku industri lokal. Contohnya salah satunya adalah kayak Revival TV, kayak company aku. Di mana dia ngejaga gimana caranya para IO lokal, wasit lokal, ataupun manpower lokal, atau orang-orang yang lokal itu agar tetap bisa dijaga dan bisa nggak kalah bersaing sama yang dari IO luar negeri. Karena e-sports itu sebenarnya kan cukup unik Om. Jadi unik itu di mana e-sports itu ya? Nah, e-sports ini cukup menarik Om. Mungkin kalau misalnya tadi kan udah langsung dalam tuh kita langsung ngomong asosiasi ya. Buat sedikit gambaran biar teman-teman konteksnya paham, e-sports itu sedikit berbeda dengan konvensional sports gitu ya. Perbedaan yang paling mencolok adalah kalau e-sports itu IP-nya dimiliki oleh publisher game-nya. Jadi step-nya itu adalah ada developer game-nya. Jadi developer game ini dia yang bikin gamenya, nanti dia bekerja sama dengan publisher. Kadang-kadang ada developer yang sekalian jadi publisher, kadang-kadang ada developer yang bekerja sama publisher lain. Kayak gitu. Jadi bisa dia sendiri, bisa Betul, dengan orang lain. itu yang di situ. Nah, pemilik IP-nya kebanyakan adalah swasta. Nah, sehingga ketika dia dipakai di Indonesia atau dipakai dimanapun itu, ketika kita menggunakan gamenya untuk dipertandingkan, secara teknis kita ada hubungan atau harus minta izin dulu sebenarnya sama yang owner gamenya. Nah, perbedaannya dengan olahraga konvensional atau olahraga yang biasa adalah olahraga biasa itu nggak ada yang punya sepak bola tuh nggak ada, bukan Inggris, bukan Itali, bukan Spanyol gitu kan. Kalau ini jelas ya, ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Kita mau bikin turnamen sepak bola besok boleh nggak? Boleh, tapi level amatir kan gitu ya. Betul. Kalau yang profesional harus ada izin dari PSSI sebagai yang pengawasnya, dewan pengawas kan gitu. Betul. Nah, PBSI itu more or less adalah positioningnya dia seperti PSSI. Dia positioningnya sama PSSI, dia yang bikin regulator, terutama tentang turnamen e-sports yang dilakukan di Indonesia, beserta para stakeholders di bawahnya. Nah, IP-nya PBSI ini stakeholdersnya siapa aja? Maksudnya orang-orang yang berkecimpung yang masuk dalam PBSI. Nah, di dalam PBSI di bawahnya tuh ada Garudaku. Garudaku ini adalah ibaratnya operatornya yang menjalankan berbagai macam fungsi-fungsi turnamen liga dan segala macamnya. PBSI yang bikin peraturannya, dia menjaga di Indonesia itu e-sportsnya harus seperti ini, nggak boleh nge-predatory, wasitnya harus punya sertifikasi, coachnya mesti punya sertifikasi, fungsinya agar standarnya bisa naik kan. Itu undang-undangnya apa tuh? Aturannya apa tuh? Aku lupa nomornya berapa, tapi ada undang-undangnya. Tapi ada tuh ya. Salah satu undang-undangnya itu yang ada itu barengan sama peraturan yang di Kemenpor, kalau nggak salah barengan sama olahraga deh, Kang. Itu adalah peraturan di mana yang menyelenggarakan liga itu harus PB-nya. Jadi kalau nggak salah ada berdasarkan kalau nggak salah tahun 2019 atau 2022 gitu, aku agak lupa. 2022 saya nggak tahu. Harus PB-nya. Harus PB-nya yang menyelenggarakan liga. Tadinya kan bisa swasta seperti aku, Revival TV sendirilah gitu ya, aku bisa terpisah. Terpisah. Revival TV eSports League itu boleh. Dengan standarnya kan beda-beda. Aku bikin, nah dulu sempat terjadi kayak gitu Om. Jadinya aku bikin liga sendiri, yang lainnya bikin liga sendiri, yang lainnya bikin liga lagi sendiri. Timnya ketarik-tarik tuh, rebutan jadi jadwalnya. Jadi standarnya beda-beda pula. Yang di sini peraturannya gimana, yang di sana peraturannya gimana. Jadi dengan adanya aturan itu diatur mekanisme untuk pelaksanaan ya. Benar. Nah cuma di Indonesia sendiri cukup unik. Uniknya apa Om? Ada liga yang cukup besar, liga e-sportsnya. Salah satu yang paling terkenalnya namanya MPL. Mobile Legends Professional League namanya. Wah, itu numbersnya luar biasa gila tuh Om. Setiap kali tanding yang nonton tuh concurrent viewersnya yang di saat bersamaan tuh 500.000 orang. Wow. Atau itu yang lebih dari stadion ya? Iya, 500.000 orang tuh baru yang kecil loh, baru yang kecil loh. Itu yang kecil big ya? match-nya tuh bisa sampai 4 juta, 3 juta concurrent viewersnya. Nah, ini di-own sama si publishernya. Nah, ini ada beberapa pengecualian dari peraturan tadi. PBSI tahu kalau misalnya dia masuk dan dia kontes, liga ini nggak boleh bikin liga di Indonesia, mesti kita yang bikin. Itu pasti audiens marah semua karena liganya sudah established. Jadi ada di beberapa game emang PBSI kayak oke deh, yang level up profesionalnya dikerjakan sama publishernya, yang level amatirnya dikerjakan sama PBSI. PBSI punya liga sendiri namanya Liga Esports Nasional. Gitu. Yang ada pengkategorian tuh apa kalau di dunia e-sport ini? Contohnya misalnya kalau di
olahraga konvensional ada kelompok umur. Ada kelompok Kalau umur. di e-sport itu kelompokannya seperti apa kira-kira? Oke, kalau yang untuk level profesional itu syaratnya cuma satu, di atas 16 tahun. Jadi cuma satu. Tetap ada berarti Iya. kan? usia dini itu enggak ada. Bahkan di tetap beberapa game number of game di beberapa judul game gitu ya Om ya, ada tim yang ada cewek cowok. Oh, Jadi justru campuran. nggak- iya, Pasangan. campuran. Jadi justru nggak ada limitnya, nggak ada cowok-cowok, nggak ada cewek-cewek. Karena sebenarnya kan kalau e-sports itu nggak ada halangan fisik ya Om ya. Iya. Fisiknya kan kurang oke, kan, oke, berbeda iya. dengan olahraga Iya. seperti sepak Nggak bola ada yang sentuhan, nggak jelas. ada. Iya. Secara biologi emang berbeda cewek sama cowoknya. Tapi kalau di e-sports itu kan mostly ya Nggak mata kelihatan, dan nggak refleks nampak, di ya. kebanyakan di jari. Di kan? gerakan masing-masing ya. Betul. Jadi ada beberapa game yang emang bisa seperti itu. Ada nggak kelompok umurnya? Ada. Biasanya dibaginya levelnya tuh ada yang profesional sekali, ada profesional, abis itu ada level university, anak-anak kampus, ya, abis itu ada ya, level ya. high school, Profesi dan, berarti. high school dan junior high school. Oh, oke. Cuma yang profesionalnya ini hanya yang di level atas saja, yang ada jenjangnya itu di atas saja sebenarnya. Yang dua ini, yang level university sama junior high school sama high school itu lebih ke pembinaan. Tidak ada jenjang dari sini langsung naik ke atas, itu nggak ada. Jadi pembinaan dia. Pembinaan saja. Pembinaan saja. Jadi nggak ada lanjut dari sini, lo menang dari sini, lo naik ke sini ya, nggak. Tapi jatuhnya pembinaan saja. Karena saya pernah ketemu dengan sekelompok anak-anak SMA gitu Iya. kan. Mereka ikutin kompetisi, saya kan ngerti dia mengikuti kompetisi. Ini umurnya berapa? SMA semua. Itu lagi pembinaan mereka. Jadi Itu mereka, jatuhnya pembinaan. Jadi misalnya kayak aku bikin ini, Revival TV. Kayak kebetulan juga di minggu ini aku bikin turnamen namanya Garuda Esports Championship. Nah di Garuda Esports Championship itu kita nge-open pertandingan untuk kelas level anak university only. Nah jadi emang aimnya marketnya adalah antar universitas dan levelnya universitas saja. Ya kalau menang udah selesai. Iya. Nggak ada jaminan bahwa pemenangnya akan main lanjut ke level profesional gitu. Oke. Itu nggak ada. Karena ketika ngomongin level profesional kan itu udah berbeda lagi ya. Itu kan sudah bekerja full time gitu ya. betul. Nah jadinya mereka tanding aja seperti kayak tanding kelas meeting main futsal atau main bola. Nah, Ada sebenarnya kayak hadiah, gitu. hasil hadiah, turnamen Benar. hadiah seperti itu. Nah tapi kalau misalnya kita kerjasama dengan PBSI atau kerjasama sama gamenya itu sendiri, itu biasanya ada beberapa support untuk para teman-teman dari university tadi, baik mulai disupport dari seminarnya atau pelatihannya atau misalnya di beberapa game kayak Mobile-nya dia memberikan beasiswa juga di anak-anak kuliahan dan so on. Jadi lumayan banyak benefitnya sebenarnya. Usia paling tua berapa? Nah, ya di e-sports itu cukup unik ya, Om. Bang. Di e-sports itu cukup unik karena entry umurnya tuh muda, 16 tahun gitu ya. 16 tahun itu sudah masuk profesional yang level top tiap tiernya lah. Iya. Nah, tapi kebanyakan justru mereka pensiunnya di usia muda. Nah, jadi unlike sepak bola kayak Cristiano Ronaldo sampai umur 41 belum pensiun. Iya, Belum betul, ya, betul. tergantung ya. E-sports ini entah gimana banyak banget yang usia 24, 25 tuh mereka sudah mulai pensiun. Oke. Pertimbangannya apa? Pertimbangan dia pensiun. Faktornya ada banyak, Om. Faktornya ada banyak. Tapi salah satu yang paling krusial itu pasti adalah masalah refleksnya. Apa? Masalah refleksnya. Refleks. Oh, refleks. Masalah refleks. Berarti motorik juga Motorik, kan? iya. Berarti gerak juga kan? Bener, karena kalau misalnya kita bermain kayak e-sports gitu ya, refleksnya itu kan bener-bener mesti lightning fast lah bahasanya ya. Oke. Dan itu kan terus-terusan tuh waktunya dia misalnya dia bertanding kayak sekitar 1 jam gitu ya. Dan 1 jam itu semuanya tuh everything ada aksinya. Dia di kepala tuh continuously calculating everything gitu loh. Iya. Oke. Mulai dari ini teman saya lagi di atas berarti musuhnya ngumpet di sebelah sini. Saya mesti jalan dari sini ke sini butuh waktu berapa detik. Iya. Nah, di sini saya jalan ke sini nanti saya buang saya pencet skill yang 1, skill 2, skill 3 dia ada waktunya cooldownnya berapa detik dan segala macam. Banyak factor-nya banyak. Jadi kepres banget, Om. Ya, oke. Nah, jadi ketika umur 24, ketika emang bayi secara biologis itu refleks itu udah sedikit mulai Sudah menurun. berkurang. Nah, itu berasa banget di game. Karena di game itu ketika dia refleks setelah 1 detik aja, dia langsung kepunish kan. Betul. Oh, Emosional oke, juga oke, terjaga gitu. Jadi kalau kita ngelihat memang dari sisi usia 24 tahun sudah sebenarnya sudah Banyak yang pensiun. Udah Itu kayak faktor 41 pertama. di Iya. olahraga gitu. Itu faktor pertama. Faktor keduanya adalah faktor ekonomi, Om. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin aku share sedikit juga. Di e-sports itu cukup unik karena pemain e-sportsnya itu dia ketika dia jadi pemain e-sports dia nyambi jadi punya 2 kerjaan. Yang pertama adalah jadi sebagai professional player dan yang kedua adalah sebagai content creator. Kenapa? Karena emang culture-nya sudah ke habitnya sudah kebentuk di mana para tim-tim e-sportsnya kayak Persijanya gitu ya.
ibaratnya mengharuskan juga para pemain-pemain e-sports ini untuk create konten atau at least untuk naikin value-nya dia di personal Instagram media, karena itu adalah salah satu revenue stream dari timnya itu sendiri. Jadi timnya bisa ngejual playernya juga gitu ya, Instagram atau endorsement buat segala macam kayak gitu. Nah, kadang ada juga yang pemain yang udah dia grinding dari level paling bawah naik ke paling atas, dia nge-YouTube gitu, dia followersnya banyak banget, subscribersnya banyak banget, mereka udah langsung ngerasa cukup dengan apa yang mereka dapetin dari YouTube tadi. Buat gambaran teman-teman yang di level paling top banget, gaji dari tim itu misalnya dapat 50 juta sampai 100 juta sebulan. Gaji ya, baru gaji saja. Gajinya. Baru Baru saja. gaji itu. Pemasukan lain-lain dari endorsement, dari YouTube, dari Itu beda Instagram dan segala macam itu bisa sampai 300-400 juta sebulan. Jadi in total mereka bisa ngantungin 300-500 juta sebulan. Wow, luar biasa ya. Kayak Langsung gitu. jadi boom gitu ya. Benar, dan ya tadi seperti kita tahu ya, kalau kayak Indonesia ini kan kalah 5-1 nih hari ini kan, Iya. pas lagi Indonesia kalah nih, Iya, betul. gitu ya 5-1. Itu kan lumayan kena mental Sedih, ya, betul, diperas, sedih. dipush gitu ya. Ah. Nah kan ketika jadi atlet game itu juga kepush juga kan pasti mentalnya, karena kalau performanya lagi jelek gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin jadi content creator itu ya nyantai-nyantai, ketawa-tawa, lucu-lucuan, makin kita kalah gamenya makin diketawain, Akan makin jadi rame banyak orangnya. Nah jadi itu ibaratnya double edged sword lah Iya, bagi aku Om. Takutnya kayak pedang bermata dua, karena itu bagus buat karirnya, orang ini akhirnya bisa hidup dari main game. Tapi jeleknya juga adalah itu ngegrogotin mental anak-anak yang muda-muda, yang apinya masih gede buat berprestasi. Mereka ngincernya adalah cepet-cepet pengen terkenal, pengen jadi YouTuber, kayak gitu loh. Jadi entry point-nya jadi YouTuber gitu kan. Bener. Industrinya di Itu sana jadi- gitu. bener, Kayak betul. gitu loh. Itu set efek yang bagus berarti ya. Iya, betul. Iya. Ya kalau untuk income, berarti kalau Iya, tapi iya, untuk secara pembinaan mereka Iya. kasihan nih yang dari Untuk PBSI itu masalah Om. Masalah. Itu masalah Bang. Masalahnya Iya, kita, iya, karena iya, kita bertarung kan. Sekarang kan e-sport sudah masuk ke dalam SEA Games. Kemarin kan kita Iya, betul, di SEA Games betul, tuh ya, mulai dari yang di Vietnam itu Iya. sudah memperebutkan medali. Oh, oke. Kemarin lanjutan lagi SEA Games yang selanjutnya lagi dari Vietnam ke Kamboja ya. Kamboja. juga kita sudah memperebutkan medali. Nanti kan naik di Asian Games juga ada e-sports lagi. Iya. Dan terakhir adalah di Olimpiade sekarang sudah masuk e-sports juga kan. Iya, Sudah mulai memperebutkan medali. Nah, PBSI sadar betul bahwa Indonesia itu mempunyai modal cukup kuat sebenarnya untuk di part bagian e-sportsnya. Kita tuh bukan ibaratnya kalau di sepak bola gitu ya, big five-nya tuh misalnya Inggris, Spanyol, Jerman, Itali, Brazil, sama Argentina lah misalnya. Argentina gitu misalnya. Nah, Indonesia tuh ibaratnya kalau di e-sports tuh sama. Kita salah satu dari big six itu. Iya. Di dunia? Di dunia. Wow. Di dunia. Luar biasa ya. Yang nomor satu itu antara masih debatable ya, Iya. antara China, Amerika atau North Eropa tuh bertiga tuh ganti-gantian lah, berbagai macam game mereka selalu compete bertiga paling gede. Abis itu ada Korea, sangat-sangat kuat sekali juga Korea. Abis itu ada Philippines juga kuat banget sekali, kuat Filipina banget. kuat ya? Filipina lumayan kuat. Filipina somehow kuat, Brazil itu juga kuat dan Indonesia. Wow. Indonesia dulu malah di atas Brazil. Kalau menurut aku di Indonesia dulu di atas Brazil. Jadi memang kita tuh di position untuk yang di e-sport nih Kita memang kuat. sangat kuat. Jadi memang nggak perlu naturalisasi. Oh iya, betul, nggak perlu naturalisasi. Justru kita bisa mengekspor. Nah, buat konteks tambahan lagi juga teman-teman, e-sports itu ibaratnya kita ngeliat kayak Olimpiade gitu ya. Jadi dalam e-sports itu bukan cuma satu game saja yang dipertandingkan. Nah, secara definisi e-sports itu adalah video game, harus video game ya. Video game yang dipertandingkan, ada yang nonton, ada hadiahnya. Betul. Nah, jadi secara definisi itu kayak gitu e-sports. Jadi Iya, video iya, game oke. ditonton ada Iya. hadiah. Bener, di syarat tempat gitu ya. Dan ada donasi ya. Kadang-kadang kan ada yang nyumbang. Bisa sponsor masuk nggak? Iya, jadi ada donasi loh. Yang penonton itu bisa memberikan ini apa? Bener. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang mendefinisikan e-sports tuh agak melenceng sedikit gitu ya. Nganggapnya olahraga elektronik itu ada beberapa juga yang kayak misalnya taekwondo tapi via digital gitu. Kemarin sempat ada ya, Iya, taekwondo betul, tapi betul. digital. Sebenarnya itu secara definisi itu bukan video game. Betul. Itu gitu ya, video game yang dipertandingkan, ada yang nonton dan ada hadiahnya. Nah,
Di dalam e-sports itu kategorinya ada banyak. Dia ada genrenya. Sama seperti olahraga ada genre atletik, ada genre di renang kan ada banyak juga perlombaannya ya, and so on, so on, so on. Di e-sports juga sama. Kita punya yang paling populer itu adalah MOBA namanya, Multiplayer Online Battle Arena. Itu kayak 5 lawan 5, siapa yang hancurin base musuh dia yang menang. Ada namanya first person shooter, itu kayak game-game seperti Counter Strike, itu simulasi perang-perangan 5 lawan 5 gitu ya. Ada lagi third person shooter, ada Battleground. Oh, ada banyak banget genrenya. Ada banyak banget lah. Nah, yang paling populer itu adalah kalau di Indonesia yang kita selalu kirimkan itu ada 4 nomor. Yang pertama dari genre MOBA tadi, Multiplayer Online Battle Arena. Yang kedua ada namanya Battleground, itu yang kayak 100 orang turun di satu map, tembak-tembakan, yang nomor 1 selamat dia juara. Oke. Gitu. Nah, itu namanya Battleground. Nama genrenya. Jadi 100 orang. 100 orang kayak ibaratnya dia di game itu naik pesawat, dia terjun satu pulau. Satu tim tuh isinya 4 orang. Nah, dia tuh pasti mesti jadi yang paling terakhir selamat lah, ibaratnya gitu. Itu yang menang. Itu yang menang, betul. Itu kategori kedua yang terkenal. Yang ketiga adalah kategori game sports kayak seperti main FIFA, main Winning Eleven kalau zaman dulu gitu ya, Winning Eleven gitu-gitu. Itu lumayan terkenal juga. Sama yang keempat itu adalah game-game seperti kayak fighting games kayak Tekken gitu-gitu ya. Kayak gitu. Itu adalah game yang paling populer untuk di e-sports kan. Dari 4 genre tadi Indonesia kuat di 3. Kita kuat sekali. Di 3 tadi. MOBA kuat, first person shooter kuat, sama di part bagian apa tadi satu lagi? Aku lupa. MOBA kuat, first person shooter kuat, sama di game olahraga. Oke. Nah, sekarang ini ya, terkait dengan industri nih. Ya, kita kan boleh. kajiannya ke situ. Ya. Ketika ada seseorang lah katakannya ingin menanamkan modalnya. Mungkin sarannya bagaimana sebaiknya untuk bisa dia mendapatkan revenue yang baik untuk masuk dalam aktivitas bisnis seperti ini. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin bisnisnya, yang paling enak entry point-nya adalah kayak gini. Di e-sports itu sebenarnya pemainnya ada, kita bisa lihat mau jadi 5 sisi lah. Jadi 5 pemain gitu ya. Mau ngambil dari POV sebelah mana. Yang paling pertama adalah di part bagian game publisher ataupun developernya. Jadi misalnya ada yang tertarik untuk ngebikin gamenya ataupun nge-publish gamenya dari luar negeri. Ada beberapa teman aku di Indonesia yang dia bikin publish, dia ke China atau dia ke Korea gitu ya. Dia beli lisensinya untuk gamenya dipublish di Indonesia. Ada beberapa yang kayak gitu. Jadi itu sisi yang nomor 1. Sisi yang nomor 2 adalah yang menjadi seperti Revival TV. Aku ngambil sisinya bagian dari media, event organizer, yang seperti itunya lah ya. Pelaku-pelakunya. Jadi kalau misalnya kita bikin turnamen-turnamen e-sportsnya atau apa segala macamnya. Ada lagi ngambil POV-nya menjadi kayak tim e-sports timnya. Ada yang bikin kayak Persijanya atau kayak Persibnya gitu ya. Ada klubnya. Klub e-sportsnya. Di mana di bawah klub e-sports ini menaungi ada tim yang bertandingnya, ada brand ambasadornya, ada talent-talentnya dia yang bisa dijadikan ya talent management atau apa segala macam gitu ya. Itu yang sisi ketiga. Yang keempat itu adalah yang dari mau masuk untuk di part bagian regulatornya, masuk ke dalam PBSI gitu atau asosiasinya segala macam, di mana ya fungsinya adalah untuk regulator, untuk ngawasin, dan juga pastinya mereka punya event-event mereka yang mereka jalanin sendiri gitu ya. Sama yang kelima itu sebenarnya adalah yang langsung masuk ke dalam retailnya. Yang langsung masuk produknya ke retail. Mungkin dia nggak ngikutin e-sportsnya, mungkin dia nggak masuk lewat industri-industri yang lainnya, tapi dia bisa langsung direct ke retailnya. Contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah seperti beberapa brand yang ngebuka top up store. Top up store itu adalah buat isi koin di dalam gamenya, betul. Isi koin di dalam gamenya, atau misalnya dia bikin aksesori top up terus gitu kan? Iya, top up terus. Dia ada yang bikin mouse gamingnya, ada yang bikin aksesori buat main game di handphonenya, ada yang bikin aksesori kipas untuk handphone di belakangnya, and so on. Jadi dia masuk ke retail. Ada merchandise-nya di situ kan? Ya pendampingnya lah ya gitu. Benar. Dia penjual pendukung. Dia masuknya langsung ke retail. Nah, jadi di setiap entry point itu dari 5 item tadi tentunya punya ROI yang beda-beda lah ya, ibaratnya nilai investmentnya juga beda-beda. Tinggal tergantung emang lebih sukanya masuknya kemana, punya modalnya berapa. Kalau emang punya modal lebih gede lagi pengen langsung masuk retail tuh bisa banget sebenarnya bikin top up store. Tapi emang marketingnya butuh waktu dan butuh dana lumayan besar, tapi perputaran duitnya juga masif gede banget sebenarnya. Ada juga yang mau masuk kayak seperti Revival TV, bikin IO-nya atau bikin agensinya buat e-sport segala macam. Kita kekurangan di Indonesia sebenarnya. Pemain gedenya di Indonesia cuma 3 atau 4 company paling.
Ya itu ya, saya lihat Bener. sedikit ya gitu. Cuma sedikit. Tapi kalau mau ada lagi yang mau masuk juga ke industri ini pun kita sangat-sangat happy. Kenapa bahkan. tuh sedikit itu? Kira-kira apa? Karena apa sebenarnya problem yang paling utamanya adalah uang masuknya dari mana untuk kita. Untuk oke, ini spesifik ngomonginnya adalah part bagian yang POV orang kayak aku nih ya, yang agency atau segala macamnya gitu ya, yang kita lakukan. Perbedaannya sama industri-industri lain adalah kebanyakan uang yang berputar di dalam industri sports yang kita makan dari Revival TV ini datang dari game publishernya atau dari brand yang pengen menggunakan game tertentu untuk bisa jualan produknya dia. Betul. Nah jadi kebanyakan bentuk project yang kita masuk ke kita adalah project base, bukan dana CSR, bukan dana dana pembinaan dari pemerintah atau hal-hal seperti itu. Dan ibaratnya kalau misalnya game, misalnya ada brand, contoh ya, salah satu contohnya misalnya ada salah satu brand FMCG minuman misalnya. Dia itu kan bisa melakukan marketing tuh dengan berbagai macam cara, ada banyak banget. Bisa via TV, bisa dengan TikTokers langsung jualan pakai TikTok Shop misalnya, and so on. Dan salah satunya ada lagi e-sports. Nah jadi kita tuh bukanlah mainstream marketing toolsnya lah ibaratnya. Kita adalah ya opsional nomor sekian gitu. Emang orang-orang yang suka main games bisa kesini. Tapi pemerintahan banyak juga yang terjun ke pemerintahan banyak yang mencoba untuk bikin turnamennya, bikin acaranya atau support acara-acara ini untuk internalnya mereka. Tapi itu untuk seru-seruannya mereka saja. Ada nggak event yang gede yang langsung support langsung sama negara? Ada. Namanya Piala Presiden. Piala Presiden Esports itu ada ya? Benar. Piala Presiden Esports itu digagas sama Kincir waktu itu tahun 2019 dan IP-nya sekarang adalah milik KSP. Kantor Staf Kepresidenan. Dulunya sempat bekerja sama kalau nggak salah. Dulu sempat ada banyak ya. Ada kalau nggak salah ada Backcraft juga, ada siapa juga. Tapi sekarang itu IP-nya milik KSP. Sekarang nggak tahu milik siapa sebenarnya. Nah itu disupport sama negara. Tapi tetap aja sponsornya swasta semua. Nggak tahu ya kalau di belakang layarnya ternyata disupport sama negara itu beda-beda cerita. Aku nggak tahu. Tapi ada, dan itu juga sebenarnya adalah salah satu contoh event yang impactful banget pada saat itu. Aku nggak bisa ngomong angka exactnya karena di record, tapi itu cukup mempengaruhi swing voters pada saat itulah. Iya. Karena itu mewakili komunitas orang-orang yang terbuka matanya sama e-sports, terbuka matanya sama dunia digital gitu ya. Dan kelihatan bahwa ini e-sports ini didukung nih sama pemerintah yang saat itu sedang berjalan kan gitu. Jadinya Piala Presiden itu sempat ada. Jadi potensialnya sekarang berapa pemain? Nah, kalau aku mau ngomong jujur-jujuran nih Bang ya. Kalau aku ngomong jujur-jujuran sebagai jatuhnya apa nih aku nih sebagai praktisi di industri ini gitu ya. Bisa dibilang nih sama lagi kayak IHSG kemarin. Gitu. Ibaratnya gitu ya. Lagi lesu. Oh gitu. Lagi lesu. Turun juga dia ya. Lagi turun juga, betul. Lagi turun juga. Kenapa seperti itu? Selain dari tadi banyak beberapa pemain publisher di luar negerinya mau masuk ke Indonesia tuh ya entahlah terhalang regulasi atau apapun. Aku nggak mau statement lah di sini. Cuma emang marketnya di Indonesia itu juga lagi nggak banyak mau spending uang untuk menggunakan e-sports sebagai marketing tools mereka. Ibaratnya e-sports itu bagus bukan untuk konversi. Nah ini mungkin ilmu juga ya buat teman-teman yang nanti akan invest masuk ke dalam industri e-sports. E-sports itu sangat bagus tapi investasi jangka panjang. Dia bukan buat konversi short term. Jadi kalau bahasanya aku kalau misalnya aku ngomong sama brand atau klien aku gitu ya, aku bilang ke mereka kayak gini. Kalau kalian pengen masuk ke market e-sports, either kalian bikin yang kecil-kecil misal di kafe-kafe yang modalnya 10 juta 20 juta tapi rutin setiap bulan ada 10 kali, setahun tuh ada 100 kali jalan tapi modal kalian cuma 1M, atau kalian bikin yang gede sekalian, eventnya gede banget sampai semua Indonesia tahu modal 20 miliar. There's nothing in between. Kalau misalnya bikin turnamen e-sports yang levelan budget 2M, 3M, bikin di let's say tenis indoor Senayan tapi cuma 1 kali jalan habis itu nggak ada lagi continuity-nya, itu cuma buang duit. Nah, jadi ini insight rahasia lah ya. Cuma nggak apa-apa di experience-nya begitu. Aku share aja. Kenapa kayak gitu? Karena ya tadi aku bilang beberapa faktornya. Brand-brand ini juga mereka punya banyak pilihan option untuk marketing juga, dan ini sifatnya jangka panjang. Nah, ada nggak brand yang invest di sini jangka panjang? Ada. Ada beberapa brand yang dia udah invest dari pertama kali e-sports ini naik tahun 2017-2018.
dia sudah tap in terus-terusan di market e-sports ini, market gamers ini. Nah, itu salah satu payment gateway gitu ya, atau e-wallet gitu ya. Aku nggak mau sebut brandnya, tapi itu salah satu yang sekarang transaksinya paling tinggi di Indonesia. Karena orang-orang tahu nih, semua orang top up di sini, semua orang belinya pakai ini, mau transaksi gampang pakai ini segala macam. Dan itu ke-build-nya pelan-pelan tuh, lama. Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun baru orang nyangkut. Karena e-sports itu ada satu kata-kata yang keluar dari mulut publisher yang sampai sekarang aku masih nyangkut. Apa tuh? Menurut aku keren banget gitu pada saat itu ya. Dia bilang kayak gini, kita itu ngebuat game bukan cuma buat uang semata, Li, tapi kita pengen menjadi childhood memorinya anak-anak ini growing up. Jadi kayak, nah di situ aku nyangkut tuh, aku baru kepikiran kayak gini. Ya juga ya, dulu aku waktu masih kecil, aku growing up tuh nonton Captain Tsubasa, Doraemon, Ultraman, gitu ya, Ultraman. Pas gede, aku mau beli mainannya atau mau nonton kartunnya atau aku pengen beli ya action figure gitu kan. Oke, memori ya. Memori itu childhood memory. Dulu aku nggak bisa beli, sekarang aku bisa beli. E-sports itu sama kayak gitu. Investasinya sekarang kan banyak pemainnya masih muda semua. Iya, betul. Di bawah usia kerja gitu ya, di bawah usia 25 tahun lah gitu ya. Soalnya kalau dari data resminya yang di bawah usia 25 tahun tuh sekitar 38%. Datanya tuh ya. Ya, 38% sendiri. Di bawah 25 tahun, 16 sampai 25 itu 38% sendiri. Di bawah 16 tahun itu cuma berapa? 15%-an something apa? 25 sampai 35 itu 27-28% kalau nggak salah. Jadi tengah-tengah 35% tuh. Ya, jadi emang marketnya paling gendut adalah di usia 16 sampai 35 sebenarnya. Jadi masih muda banget kan? Iya, betul. Iya. Sekasar-kasarnya nih, sekaya-kayanya lu umur 35 apa? Sekaya apa sih? Iya. Kan gitu ya? Iya. Tapi bisa terjadi, dia bisa Bisa lagi. Tapi imagine ketika udah let's say 10 tahun lagi, ada yang usia atau 15 tahun lagi, yang usia 15 tahun tadi naik ke umur 30, kan spending power-nya udah totally beda. Udah kurang ya. Nah, baru di situ industrinya ketika kita ngomongin uangnya banyak, itu baru di situ. Kayak mobil apa namanya itu yang usia orang-orang tua, dia kena hobi dengan mobilan itu ketika dia tua. Diecast Iya kan? Iya kan? Satu biji kan 300.000 nih. Satu biji kan 300.000. Aku ada di rumah tuh, kemakan juga tuh. Jadi gitu. Jadi memang memori itu sangat ini ya. Benar. Jadi bisnis memori. Jadi aku menyarankan banyak ke beberapa teman aku yang punya brand. Aku bilang kayak gini, kalau misalnya brand kalian emang align dengan kalian pengen investasi jangka panjang seperti tadi, masuk ke e-sports. Kalian nggak bakal rugi. Atau misalnya produknya kalian itu langsung directly retail tuh bisa langsung pakai. Contohnya tadi payment gateway, top up store segala macam, masuk e-sports karena itu langsung enak. Tapi kalau misalnya kalian expecting ini return balik dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, baik dalam bentuk nilai transaksinya atau apa segala macam, menurut aku e-sports bukan yang paling optimal buat dilakuin di investmentnya. Secara ini secara industri, tapi secara psikologi itu kan. Ya kan permainan tuh sangat memancing emosi, sangat memancing segala macam. Itu ada terapi nggak untuk itu sekarang itu? Nah, sekarang itu cukup unik tuh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu mungkin di dalam turnamen e-sports kita ngomongin yang level paling tinggi ya. Kita ngomongin yang level paling tinggi buat gampang jadi contoh buat yang lainnya. Mungkin yang lain nggak setinggi ini, tapi yang di level paling tinggi kayak gini. Turnamen e-sports itu sebenarnya salah satu yang paling demanding secara fisik buat player-playernya. Cuma banyak stereotypingnya adalah gamers itu ya nggak ada yang fit, ya nggak sih? Gamers itu biasanya pola hidupnya jelek, tidur malam, makan. Itu image atau image ya? Dan ke 90% tuh kayak gitu. Jadi beda dengan atlet yang harus yang sebenarnya, yang Nah, konvensional. fun fact-nya Om, Bang, waktu kita mau persiapan ke Vietnam, mau ke SEA Games, kan itu ada kayak di assessment gitu ya, kondisi fisik setiap atlet dari setiap cabang. E-sports itu peringkat paling bawah. Orang-orangnya average usianya tuh 18 tahun. Padahal tuh ya. Tapi body itunya kondisi tubuhnya tuh kayak orang-orang usia 40 tahun gitu. Jadi jelek banget. Skornya kita secara fisik jelek banget. Cuma kenapa aku bilang salah satu olahraga yang secara fisik itu demanding, karena kayak gini. Orang-orang yang tanding e-sports itu biasanya mereka standby itu 2 jam sebelum acaranya opening. Oh gitu malah. Bener. Karena ini masih baru ya, dan ini juga, nih kalau misalnya aku mau ngegerutu sedikit, kebanyakan event e-sports tuh jadwalnya padat banget karena ini kan berhubungan sama cost.
Iya, iya. Buat nyewa semua segala Iya, macam iya, itu kan iya. kosnya lumayan mahal Tinggi-tinggi. sekali, Iya. betul kan? Jadi biasanya misalnya acaranya tanding opening jam 10 pagi. Dia tuh jam 8 tuh udah standby. Dia tuh ada gladi resik-nya pas gaya masuknya Iya, dulu iya. apa segala macam and so on. Dia mungkin tanding jam 3 sore. Tapi pagi-pagi sudah ada, nanti dia makan siang istirahat dulu, dia nunggu di venue, bengong-bengong dulu lama di ruang tunggunya gitu lah ya. Dia udah mumet aja bangun pagi-pagi ya segala macam. Jam 3 dia tanding. Tandingnya itu biasanya gamenya paling cepat adalah best of 3 atau 3 ronde. Per ronde itu kurang lebih 1 jam. Jadi dia udah main langsung 3 jam tuh. Lumayan lama kan? Iya. Dan selama 3 jam itu dia hyper fokus tuh di situ di dalam game itu, walaupun secara fisik nggak capek. Tapi dia benar-benar fokusnya kan ke sana. Nah, yang biasanya di e-sports itu yang dulu mungkin di 2-3 tahun lalu nih nggak banyak tim e-sports yang sadar. Tapi baru sekarang udah mulai sadar dan mereka sudah mulai nge-hire orang-orang psikolog, Iya. abis itu orang yang buat pelatih fisik, Fisik. Iya, iya. abis itu nutritionist, Iya, udah mulai sadar karena mereka aware setelah dibilang dia fokus terus-terusan. Mungkin itu simptomnya nggak kelihatan kalau dia capek. Iya. Simptomnya itu kelihatannya yang kelihatannya adalah dia tiba-tiba fokusnya ngedrop sebentar. Dia making mistakes. Jadi kalahnya bukan karena kalah jago, tapi kalah gara-gara dia di crucial moment dia hilang fokus Iya, sedetik betul. 2 detik dan langsung dipunish sama lawannya. Iya, itu. Nah, jadi mulai sadar tim-tim ini mulai tahu bahwa player-player ini harus di-treat layaknya seperti atlet olahraga betulan. Banyak latihan fisiknya buat ngejaga stamina-nya, Nutrisi buat yang ngejaga paling penting. nutrisinya, buat ngejaga fokusnya segala macam. Akhirnya betul sudah ada sekarang psikolognya apa segala macam, hampir setiap tim level papan atas sudah punya. Gitu, ya. Jadi udah mengarah ke sana gitu. Udah mengarah ke sana. Jadi kalau dulu memang ya sudah Benar. dibiarin aja. Benar, tapi kalau jika kita compare sama misalnya olahraga lain gitu ya, itu kan olahraga lain udah clear tuh, misalnya volley aja bisa. Iya. Satu paket. Oh, satu paket semua Iya, sudah betul, ada. betul. Nah, fun fact-nya adalah yang pas kemarin kita ke SEA Games pertama kali, itu adalah salah satu yang banyak ngerubah mindset pemain-pemain e-sports itu. Yang top-topnya kan dikumpulin semua di Platnas itu ya, di Platnas Iya, namanya iya, ya. iya, Platnas. Dikumpulin dari pemerintah itu, dari PBSI menyediakan coach, ada banyak. Ada coach mental, ada coach nutrisi, ada Iya. coach apa. Dan di situ baru anak-anak itu aware, oh iya ya harusnya begini. Iya. Karena ketahanan fisik itu karena Ternyata skill perlu juga. nomor kesekian karena Iya, kan skill. ketika Iya, skill tuh ibaratnya di e-sports itu. Nah, perbedaan sama olahraga biasa, Bang. Olahraga biasa itu kan kita ada di badan ya. Jadi ibaratnya ada badan sama ada equipment juga. Jadinya ibaratnya ceilingnya itu nggak terlalu ada gitu. Bisa aja ada orang kayak Cristiano Ronaldo sama-sama makan nasi. Ya ibaratnya bukan makan nasi, dia sama-sama makannya sama kayak manusia biasa Iya, kan. betul. Tapi ada Cristiano Ronaldo, ada Irliansyah nih kalau main Iya. sepak bola. Takut gue mention nama. Gitu ya. Yang emang berbeda total. Betul. Nah, tapi kalau di dalam game itu, Bang, kan misalnya dia ngegerakin karakter kan di dalam game ya kan. Dia menjadi karakternya kan. Karakter di dalam game ini kan itemnya udah di set. Jadi dia ada ceilingnya tuh ada Iya. sebenarnya. Nah, kalau di sports kita nyebutnya ada skill mekanik sama skill makro. Skill mekanik itu adalah yang refleksnya dia main. Skill makro adalah Strategi. knowledge-nya dia. Oh, musuhnya di sana kira-kira nih, dia dari sana bakal jalan ke sana. Kita cegat di tengah-tengah deh. Itu makronya. Feelingnya juga Feelingnya lah. Nah, level mekanik tuh ada cap-nya ibaratnya kalau di sports. Jadi di level paling tinggi semuanya sama jago. Gitu ya. Yang bikin beda adalah tadi kemampuan mereka buat making decision in a crucial moment-nya itu kayak gimana. Oke, asik ya. Nah, kembali ke industri tadi. Ya. Industri di Indonesia sebagai apa namanya? Pembuat kayak ada yang Nah. China itu masih rendah, itu karena apa itu kira-kira? Benar, di Indonesia itu kita adalah konsumer. Kita tuh jatuhnya atletnya saja. Ya kita adalah usernya saja. Kita tuh nggak kuat sama sekali untuk di producing gamenya. Nah, producing game itu paling kuat itu adalah China, Jepang, Amerika, dan Korea. Iya. Itu paling besar untuk produksi game-gamenya. Kita, ibaratnya teknologi kita ketinggalan 40 tahun lah sama mereka. Iya, 40 tahun atau 50 tahun lah sama mereka. Gak usah dikejar ya? To be really honest, bagi aku nggak usah dikejar. Iya, iya. Gak usah dikejar. Iya, betul. Karena menurut aku itu bukan kemampuan kita gitu. Iya, betul. Iya ya. Iya, iya. Kayak ibaratnya kayak handphone nih, ada Samsung, ada Apple gitu ya. Iya, iya. Apakah kita perlu bikin handphone Indonesia? Iya, iya. Kan udah ada dua yang udah works Iya, gitu. iya. Kita mau compete sama mereka juga almost impossible kan Iya, gitu ya. Mendingan kita ngambil yang dari sisi lainnya lagi. Apa yang kita bisa tempelkan barengan sama iPhone ataupun sama Apple itu
bisa difokusin Ya, ke produk sana. kita, gitu. Produk kita. Tapi kemarin baru di tahun 2024 Indonesia mengeluarkan peraturan percepatan Perpres Peraturan Presiden nomor 19 kalau nggak salah tahun 2024 tentang percepatan industri game. Jadi emang ada dukungan dari negara di mana kita pengen mengakselerasi industri game developer di Indonesia yang buat gamenya. Nah, cuma kalau misalnya gamenya mengarah ke game e-sports, apakah itu akan wise? Jawabannya menurut aku tidak. Karena untuk bikin game e-sports itu cukup sangat kompleks sekali, nggak cuma pada masa pembuatannya, tapi pas masa maintainingnya, yang susah maintainingnya. Iya. Buat sih gampang ya. Buatnya gampang, karena ketika game e-sports ini launching, Bang, itu kan ada update-nya lagi, ada balancing-nya lagi, ada hero yang mesti dirotasi segala macam. Nah, untuk balancing-nya ini yang susah. Untuk nge-build-nya aja cepat. Ada beberapa game Indonesia yang bersifat e-sports, ada. Tapi apakah dia berkembang sampai sejauh itu? Jawabannya tidak. Harapannya dari early untuk e-sport Indonesia baik untuk pemain sampai kepada mungkin ke industrinya. Yang lebih kepada juga organisasi Iya. organisasi Oke. e-sport ke depan lah. Iya, ke kira-kira depan gitu. itu kemajuan. Oke, harapannya sebenarnya sama harapan buat aku sebenarnya simpel aja, agar kita memperbanyak ruang untuk kolaborasi, baik itu dari publishernya, dari governmentnya, ataupun dari para usernya yang ada di bawah. Jadi banyaklah di kasus-kasus di mana kolaborasi ini kadang-kadang sedikit terhambat oleh regulasi yang tidak perlu gitu sebenarnya gitu ya. Jadi harapan aku ke depannya Indonesia ini industrinya bagus, lagi kita punya potensi luar biasa besar untuk di market e-sports dan games ini. Biarkan sangat-sangat besar dulu baru diregulasi. Kalau sekarang ibaratnya udah kolaborasi aja dulu, jangan ditahan-tahan Iya, gitu loh. Kita Ketemuin dulu, kumpulin dulu, kolaborasi dulu, Banyakin dulu lah. dibanyakin dulu, kuenya udah kegedean, Baru semua diatur. udah kegendutan, baru atur. Ibaratnya gitulah. Nah, aku ngomongnya sampai situ lah. siap. Oke. Oke, terima kasih. Menarik sekali ya. Oke, Luar biasa kita dapat pencerahan ini, ilmu yang luar biasa malam ini. Sobat Dio, sampai di sini perjumpaan kita membicarakan tentang e-sport. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Salam Dio.